Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan JK Tani Channel, sahabat petani dalam berbudidaya sayuran. Mudah-mudahan untuk pemirsa semuanya yang melihat JK Tani Channel selalu diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan limpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Pemirsa sekalian, di kesempatan kali ini JK Tani Channel akan mengulas tentang cara pemupukan pada tanaman kemangi. Tanaman kemangi merupakan tanaman sayuran yang diambil atau dipanen daun pucuknya, sehingga perlu adanya perawatan intensif. Salah satunya yaitu pemupukan. Pemupukan kali ini kita menggunakan pupuk urea dengan sistem cara kita ditabur, tetapi cara penaburannya ini kita harus berhati-hati. Kalau penaburannya kita terlalu sembrono, secara otomatis akan mengganggu proses laju pertumbuhan tanaman, khususnya di bagian daun, karena daun itu sendiri akan gosong. Pernah kita coba cara pemupukannya terlalu sembrono seperti kita memupuk tanaman padi gitu. Ternyata hasilnya untuk beberapa hari kemudian daun-daun yang harusnya bisa kita panen itu terjadi kerusakan, kegosongan pada daun yang akan kita panen. Maka dari itu kita melakukan kegiatan pemupukan yang paling mudah, sehingga bisa nanti ditiru oleh petani semuanya. Yang pertama, sebelum kita pupuk tanaman kemangi, kita panen terlebih dahulu. Kita potong, yang tujuannya daun-daun yang nantinya akan terkena pupuk itu seminimal mungkin bisa terhindar, tidak terjadi kerusakan. Karena dengan mengurangi jumlah daun ataupun dengan memanennya, sehingga kita juga akan memudahkan dalam proses pemupukan pada tanaman, karena jalur-jalurnya kelihatan. Di sini kita menggunakan pupuk urea yang kandungan nitrogennya 46%. Kenapa? Karena tanaman kemangi ini sendiri kita panen atau kita manfaatkan hasilnya itu bagian daun, sehingga perlu daun yang bagus, yang muda, dan ruas yang lebih panjang, sehingga dalam nantinya proses pengikatan tanaman untuk sebelum dijual itu akan lebih mudah. Pengalaman kemarin kita mencoba dengan pemupukan yang sedikit sembrono, jadi tanaman belum dipanen, tetapi hasilnya si daun mudanya yang akan kita panen itu terjadi kerusakan atau kegosongan, sehingga kita tidak bisa memanen. Tapi tetap kita pangkas, karena pangkas buang, karena kalau kita jual juga nggak laku itu. Dan juga pernah kita melakukan pemupukan dengan menggunakan sistem irigasi drip. Karena drip ini yang kita gunakan juga drip bekas atau drip sisa yang sudah berapa tahun yang lalu, sehingga lubangnya itu tidak beraturan. Sehingga dia lebih banyak keluar di paret. Jadi banyak air pupuk yang keluar dari hentakan tekanan air itu keluar ke bagian paret-paret, sehingga yang rimbun
yang subur, yang hijau itu bagian gulma-gulma di pinggiran paret, sehingga ya sangat sayang kalau kita menggunakan dengan sistem drip. Karena dengan sistem drip ini kita cara membuat lubangnya pun juga beda seperti pengedripan di tanaman cabai ataupun pengedripan di tanaman melon ataupun semangka. Kalau di tanaman kemangi itu pembuat lubang buang itu acak, sehingga membuat si airnya itu keluar dengan semrawut lah bahasanya. Nah, ini adalah proses pemupukan yang kita lakukan. Jadi kita agak sedikit jongkok ya, supaya apa? Supaya kita tidak terlalu merusak tunas-tunas yang akan keluar. Kalau kita pemupukannya dengan berdiri, yang pasti banyak pupuk-pupuk urea, karena urea itu granul ya, itu banyak yang jatuh di bagian pucuk-pucuk tanaman kemangi itu sendiri, sehingga nanti setelah 3 hari atau 4 hari baru akan kelihatan kerusakannya. Dan nantinya waktu jadwal panen itu kita cuma memotong dan dibuang, alangkah sayangnya. Maka dari itu kita dengan menggunakan model pemupukan seperti ini, kita harus berhati-hati. Karena apa? Kembali lagi yang kita ambil itu daun muda, seperti itu. Kenapa kita cuma menggunakan urea tanpa menggunakan SP36 ataupun KCL? Nah, sebenarnya kalau untuk di sini karena tanaman kemangi yang diambil daun mudanya, kalau banyak menggunakan SP36 itu akan mempercepat proses pembungaan. Karena kalau terlalu cepat pembungaan, kita akan kewalahan dalam proses pemanenan kalau penanamannya itu terlalu lebar. Maka dari itu kita di sini tanpa menggunakan SP36 dan penggunaan KCL pun kita menggunakan KCL yang sifatnya organik. Jadi KCL yang kita buat dari pupuk cair, dari beberapa tanin dari tumbuh-tumbuhan dan kulit buah, itu yang akan menghasilkan KCL yang akan membantu di imunitas, kekuatan batang dan gangguan atas penyakit tanaman itu sendiri. Mudah-mudahan sedikit penjelasan dari Jika Tani Channel bisa memberikan wawasan kepada kita, inovasi pada kita, dan mudah-mudahan bisa ditiru untuk kita berbudidaya kemangi. Akhir salam, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.